Cari hamparan sisa-sisa api, sampiran pecah tanah, perih bebatuan, sedan abu dan ratap pasir, ludah saat, puing-puing diri, koyak-moyak bangunan menyatu dalam legam malam, dalam legam siang. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, sebuah kanal kreatif bersama saya Hasan Aspani. Kita ngobrolin puisi lagi. Kali ini kita melanjutkan pembicaraan tentang Sutarji Kalsumbahri. Beberapa waktu sebelumnya di kanal ini sudah saya tayangkan tentang Sutarji Kalsumbahri, khususnya membahas kredo dan puisi mantra. Banyak hal yang bisa kita bahas dari seorang Sutarji Kalsumbahri, penyair besar kita yang sampai hari ini masih produktif menulis, masih berkarya, meskipun mungkin tidak produktif karena beliau sangat selektif. Yang ingin kita bicarakan sekarang adalah sajak-sajak yang beliau tulis setelah era reformasi atau pada saat reformasi atau menanggapi, menyikapi reformasi 1998. Saya kira beberapa penyair menulis sajak tentang 1998. Rendra menulis, Opik Ismail juga menulis, Joko Pinurbo juga menulis, tapi yang paling saya ingat adalah sajak-sajak Sutarji Kalsumbahri, dan saya harus katakan sajak-sajak 98 adalah puncak lain dari puisi Indonesia, puncak lain dari kepenyairan Sutarji Kalsumbahri. Beliau menulis beberapa sajak tentang menanggapi situasi chaos, kacau, tak menentu, pergantian kekuasaan, penguasa lama runtuh, dan bangsa ini mempertanyakan lagi apa arti menjadi sebuah bangsa, apa arti menjadi sebuah negara, apa arti menjadi Indonesia bahkan. Ada beberapa sajak yang langsung teringat, misalnya Tanah Air Mata, atau David Copperfield, atau yang ingin kita bicarakan dan dengarkan di video ini adalah sajak Cari. Sajak itu bertahun memang 98 gitu. Ini harus saya katakan sebagai magnum opus lain dari Sutarji, dan merekam dengan sangat kuat apa yang terjadi 98 itu. Gagasan apa yang beliau tawarkan, gagasan apa yang beliau gugat, apa yang harus dilakukan bangsa ini agar tidak terulang peristiwa 98 yang seakan-akan menghancurkan apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dicapai oleh bangsa ini gitu. Yuk kita dengarkan dulu sajaknya. Tarji membacakan sajak Cari. Sajak itu ada di buku Ngit atau Ngit Cari Agar, buku yang terbit setelah Oa Mokapak. Mari kita dengar. Cari hamparan sisa-sisa api, sampiran pecah tanah, perih bebatuan,
sedan abu dan ratap pasir. Ludah saat puing-puing diri, koyak-moyak bangunan menyatu dalam legam malam, dalam legam siang. Aku telah melihatmu asal api, sebab abu dan bara ini jauh sebelum api, sebelum bara dan abu mencipta hamparan kelam. Aku telah melihat bibit api dalam buah air mata pada lahan yang digusur dari pemiliknya. Pernah ku bilang, waspadalah, jangan ikut menanam bibit api, jangan sampai engkau dipetik oleh buah yang menyala. Maka kini lihatlah, pada sisa-sisa nyala, pada sampiran hangus tanah lebam ini, pada lidah pasir pecah dan keluh batuan, pada puing-puing diri ramah bangunan, pada pecah pot dan tenggelam taman, pada sisa-sisa sangkur dalam hangus daging dan gosong tulang. Yang tinggal hanya lengan, hanya larik-larik yang pecah angan, hanya bait-bait mayit yang menggamit-gamit mengharap makna, lengang yang mendambakan suara, mengharap ujar, mencari kata. Semoga cepat datang teratai sebenar kata dari hamparan kolam gersang ini. Lewat sisa-sisa jemari ku coba menggurat aksara di pecahan tembok dan unggun pasir. Yang ingin ku tulis masih terpendam dalam bait-bait diam. Yang kan ku ucap masih terperangkap dalam kerongkongan yang tenggelam. Ah, mana gairah, mana seloka gurindam pantun talibun bangsaku. Hanya irama debu dalam arang patah, lengang langkah tapak darah dalam jiwa membeku, puing henyak terbaring, sisa-sisa tari, asap dan api. Seloka luka, gurindam lebam, pantun tak bangun, talibun tertimbun abu dan asap. Jadilah aku hutan hangus dan asap, kota debu dan tulang, keluasan tanpa batas dari remah angan yang pernah ada. Sampiran hancur, lengang dan hampa, mencari muatan makna agar bisa kembali menyatu berjiwa. Dan di balik timbunan tahun-tahun tandus, di balik unggun debu dan tulang, di larik-larik mayit, di puing angan, di kedalaman gosong air mata, aku merasa serasa bakal datang kata yang segar, kata yang mencipta, bukan kata sekedar menunjuk apa yang sudah ada, bukan sebagaimana kata kuda menunjuk kuda yang ada di bumi, bukan sebagai kata mawar menunjuk mawar dan harumnya yang ada, tapi kata yang mencipta, yang muncul dari ketiadaan, meloncat dari kekosongan. Dari balik puing-puing ini, dari balik gosong nyeri,
Dari balik abu dan tulang-tulang ini, cepat temukan kata sebelum cuaca makin memburuk, sebelum datang lagi El Nino, sebelum datang pula La Nina, agar tak kembali muncul El Dictador. Wahai bangsaku, keluarlah engkau dari kamus kehancuran ini. Carilah kata, temukan ucapan sebagaimana dulu para pemuda menemukan kata dalam sumpah mereka. Aku telah melihat bibit api dalam buah air mata pada lahan yang digusur dari pemiliknya. Pernah ku bilang, waspadalah, jangan ikut menanam bibit api, jangan sampai engkau dipetik oleh buah yang menyala. Bait itu coba kita rasakan. Itu sebuah peringatan keras, peringatan tapi dengan cara yang sangat puitis, dengan metafor, dengan citraan yang khas Sutarji Kalsumbahri begitu kan. Ya, sajak ini ya mempertanyakan lagi alasan kita berbangsa itu gitu. Peringatan keras lainnya misalnya di menjelang bait terakhir, cepat temukan kata sebelum cuaca makin memburuk, sebelum datang lagi El Nino, sebelum datang pula La Nina, agar tak kembali muncul El Dictator. Apa peringatan yang lebih keras dari itu gitu? Jadi Tarji menafsirkan sebuah puisi besar yang dia sebut puisi besar. Sumpah Pemuda itu, teks Sumpah Pemuda itu adalah puisi gitu. Suatu yang profetik, yang meramalkan ke depan, bahkan tidak ada bangsa Indonesia, belum ada tahun 1928 itu belum ada tanah air, belum ada bangsa Indonesia, belum ada bahasa Indonesia. Dan Sumpah Pemuda itu sudah bersumpah untuk menjunjung bahasa persatuan bertanah air satu. Nah itu puisi kata tadi. Nah bagi Sutarji itu penemuan, dan 98 kita kehilangan itu, kehilangan semangat itu. Maka himbauan Tarji di dalam sajaknya adalah temukan lagi kata semacam itu. Jadi kembali ke sana lagi, revitalisasi lagi semangat persatuan, semangat Sumpah Pemuda itu. Nah kegandrungan Tarji pada persatuan bangsa, nasionalisme, kecintaan pada tanah air sebenarnya tidak muncul hanya pada setelah reformasi atau pada saat reformasi itu terjadi gitu, tapi jauh kecenderungan di OAMO Kapak banyak sekali sajak-sajaknya yang juga yang menghimbau, membawa, menyadarkan kita tentang sisi kemanusiaan, manusiawi pada kita. Dia bicara solidaritas, dia bicara tentang kesetiakawanan sosial seperti itu. Nah, itu yang menurut saya sangat menonjol pada Tarji. Obsesinya adalah, tapi Tarji tidak kemudian mengumbar kecenderungannya pada tema itu dengan sajak-sajak yang sajak politis yang seolah-olah instan, seakan-akan ketika bicara tentang protes, bicara soal dengan kata-kata yang langsung berasosiasi pada kemanusiaan, solidaritas, apa gitu. Tarji tidak, Tarji tetap menggarapnya sebagai sebuah puisi. Itu kekuatan sajak-sajak Tarji yang bisa kita tiru, yang bisa kita pelajari gitu. Sajak Cari tadi bagi saya sajak yang paling, salah satu yang paling pas menggambarkan situasi Indonesia 1998.
pencapaiannya itu setara dengan sajak Hairil yang 1943. Meskipun Hairil lebih pendek, tapi di mata saya, bagi saya, sajak 1943 itu juga sangat berhasil menggambarkan, memotret situasi sosial politik di Jakarta lewat sajak. Ketika Jepang masuk, situasi politik juga chaos, tak menentu. Orang bingung mau bersikap apa, mau mendukung Jepang atau tidak. Masa depan tidak jelas, kita ini bakal merdeka atau tidak. Belanda yang menjajah 350 tahun, tiba-tiba ternyata begitu mudahnya terusir oleh tentara yang sama seperti kita, orang Asia, pendek begitu. Tapi juga kita menemukan penguasa baru Jepang yang ternyata jauh lebih kejam ketimbang Belanda. Jadi sajak itu yang terbaca pada sajak Hairil 1943 itu gitu. Racun berada di regu pertama, membusuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah. Malam kelam membelam, jalan kaku lurus, putus candu tumbang, terus sampai lari terakhir. Ini sajak cuma satu bait, satu kata. Tapi ya kikuk, kaku, bingung, sama sekali tidak eufonik gitu. Yang terdengar adalah kekacauan, suara yang sama sekali tidak merdu, kakofonik begitu, kuning, merah, hitam, kering, tanda rata-rata, dunia, kau, aku, terpaku. Nggak tahu mau ngapain, nggak tahu bersikap apa. Tidak bisa membaca situasi ini akan berakhir kemana. Itu keberhasilan sajak Hairil 1943, dan karena itu ketika kita membaca hari ini dengan kesadaran seperti itu, kita bisa membayangkan situasi 1943 itu seperti apa. Nah, sajak Tarji Cari itu juga sangat berhasil. Kelak kita akan membaca sajak itu. Hari ini kita akan membaca, setelah 20 tahun lebih reformasi itu, kita akan juga membayangkan, belum banyak yang berubah ya dari 98 itu gitu. Nah, sajak yang baik, dia berhasil merekam, memotret, tapi bukan sekedar sebuah potret datar apa adanya, tapi merekam dengan cara puisi, dengan memanfaatkan perangkat-perangkat puitika. Sajak politik, sajak protes bisa kok disampaikan, dibangun strukturnya dengan memanfaatkan unsur-unsur puitika. Tetaplah menjadi sebuah sajak yang tidak jatuh menjadi sajak transparan, sajak pamflet, sajak khotbah begitu, yang sajak orasi begitu. Tarji tidak, sajak Cari terhindar dari, tapi tetap bertenaga, tetap menggugah, tapi dia tetap sebagai sebuah puisi yang ditulis dengan memberdayakan perangkat-perangkat puitika gitu.